Begini saya cerita mukaddimah. Dulu Nabi Nuh itu ketika kecewa sama kaumnya atau umatnya itu melaknat mereka sampai mereka mati semua kecuali orang 80 yang ikut di Safinatin Nuh. Maka generasi yang sekarang masih itu semuanya turunannya orang mukmin karena tinggal 80 orang yang ikut di Safinatin Nuh. Sebab itu Quran mengistilahkan generasi yang sekarang itu dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi kita punya dua status, satu ya Bani Adam di Quran, kedua dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dan nikmatnya ada kapal itu dikenang di surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita sekarang ada itu berkahnya dimuat di Safinatin Nuh, di kapalnya Nabi Nuh. Beberapa kiai nerjemah perahu tapi dikomplain, rak kecil gitu. Makanya saya tuh ngaji saya itu perahu Pak Kures, tapi harus bilang kapal karena kalau perahu dikomplain apa? Kecil. Repot, musa pakar-pakar kayak Pak Mukhlis itu repot karena pikirannya itu analisis. Jadi Allah saja dianalisis. Lah kalau saya model wali sudah lah, kalau hubungan dengan Allah itu ya subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Yang kedua ada tasbih subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Nah, semuanya saya hormati yang hadir di sini, termasuk yang mungkin tidak pinter bahasa Arab, tapi ya tetap pinter. Saya itu punya kenangan terburuk, ketemu orang goblok itu satu Pak Kores. Saya ini kata orang banyak kan pinter. Terus kata orang-orang gini, Gus ngaji tafsir susah apa? Enggak, susah. Kalau menghindari barang susah itu berarti pinter. Berarti yang tidak mengkaji tafsir itu pinter karena menghindari barang susah. Wah, ternyata saya goblok karena menekuni barang yang susah. Jadi tidak semuanya orang tuh kagum sama Dr. Mukhlis Hanafi karena menekuni barang yang susah. Berarti itu ya enggak, saya tidak ngomong gitu. Ya ini saya baca, ini ada saksi, ada Abi Quraisy, ada beberapa orang yang menekuni. Amit Pak Mukhlis ini dari kitab Tafsir Ar-Razi. Tolong ini spesial untuk anak-anak yang di PSG maupun alumni PSG. Di antara yang diwahyukan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Muhammad, kamu sabar saja, menghadapi apa saja sabar saja. Karena kamu dalam pantauan kami, dalam lindungan kami. Itu di tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir disebutkan wasbir wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wabaddil al-la'na bit-tasbih. Wasabbih bihamdi rabbik baddil qaulaka Allahumma ahlikum. Ala taro ila qauli ta'ala fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil khut. Jadi intinya itu ada dua nabi yang ketika kecewa itu yang satu mutung itu ya kayak pengurus takmir yang mangkel terus mutung gitu kan di desa-desa itu. Saya itu kan termasuk kiai induk di daerah saya, termasuk kiai induk. Sering dilapuri kiai takmir masjid mutung, nanti masuk lagi mutung lagi itu biasa di. Nah itu jenis Nabi Yunus, beliau dakwah, kemudian mereka ada iman, beliau keluar dari komunitasnya terus terjadi sampai ditelan ikan. It'abaqa ilal fulkil mashhur. Nabi tidak boleh. Kamu jadi nabi tidak boleh mutungan. Jadi Pak Mukhlis kecewa apapun dengan anak-anak PSG nggak boleh mengundurkan diri. Lebih menekuni di Basnas harus nomor satu di sini itu. Terus kedua ada Nabi Nuh. Ketika kecewa melaknat mereka. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Habisi saja ya Allah. Mereka ini pecundang. Mereka ini mengkafiri engkau. Nah Nabi itu nggak boleh niru dua-duanya nggak boleh. Kalau kecewa itu disuruh mengganti tasbih. Makanya tasbih itu wiridan yang luar biasa. Terserah tasbih kamu apa. Misalnya tadi subhanallah bihamdi adada khalqi. Mungkin kita janggal adanya orang-orang nyuwun sewu, orang-orang nakal. Tapi itu kersane Allah. Nanti ada fungsinya sendiri menurut yang dikersane Allah. Saya beri contoh ya, sampean nggak usah tersinggung. Saya beri contoh. Misalnya kutu. Itu gara-gara kutu itu ada pabrik sampo, akhirnya banyak pekerja banyak. Kalau Allah nggak bikin kutu itu udah ada pabrik sampo. Jadi Allah kalau bikin itu
Ya gampang saja. Allah bikin kotoran hewan. Mungkin Anda janggal untuk apa? Tapi tanyakan petani, langsung bisa jawab. Oh pupuk ini untuk pupuk untuk ini. Sehingga dalam iman itu khairihi wa syarrihi minallah. Kalau kamu nggak paham sirrul qadar, nggak paham rahasia Allah, ya sementing baca tasbih. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jangan kalau tidak paham kemudian jadi orang kritis, itu kriminal itu dalam hubungan dengan Allah itu. Tidak ada njur Pak Mukhlis, tidak ada. Jangan pernah. Saya beri contoh ya, Allah itu pernah disomasi malaikat ketika bikin Nabi Adam. Saya nanti kalau di akhirat mau cari malaikat ini yang pernah mensomasi ini, tak cari. Malaikat ini tidak tahu kalau suatu saat di dunia ada PSG itu tidak tahu, menurutnya nggak tahu. Ketika Allah bikin Nabi Adam, itu kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Mas, tolong Gusti dievaluasi lagi keputusan kau bikin manusia itu dievaluasi lagi. Karena manusia itu reputasinya itu potensinya. Malaikat tapi nggak bilang potensi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Semua manusia itu distatuskan merusak. Wasfikut dima. Ini jelas malaikat ini kata Imam Qurtubi ini tidak akabirul malaikat. Tidak Jibril, tidak Mikail, tidak Israel, tapi awamul malaikat. Jadi bukan malaikat papan atas. Nah, berarti malaikat ini kan tidak pernah survei kalau ada orang di bumi ini yang nelkuni tafsir.